Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siapkah untuk belajar? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita awali dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk selalu minta dampingi oleh orang tua, baik ayah, ibu maupun kakak. Ucapkan tolong saat meminta pertolongan dan ucapkan terima kasih setelah diberi pertolongan. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran ke-1 untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Anak-anak, pernahkah kalian membuat laporan pengamatan? Nah, berikut ini adalah contoh laporan pengamatan Edo. Dengan judul, Bagaimana Jagung Berkembang Biak, yang terdiri dari 5 paragraf. Dari laporan tersebut, kalian dapat menentukan ide pokok paragraf pada setiap paragrafnya. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Pada umumnya, dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Dari laporan tersebut, kita dapat mengetahui bunga adalah alat perkembangbiakan jagung. Anak-anak, selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Agar lebih jelas, yuk kita simak video berikut ini. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu, serbuk sari akan menyerap ke dalam. Serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Berikutnya, bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan dengan lebah, tapi bisa juga dengan kumbang ataupun kupu-kupu. Bunga sepatu adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau secara kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, sekarang Ibu minta kepada anak-anak semua untuk mengamati lingkungan sekitar kalian. Temukan satu tumbuhan yang sedang berbunga, kemudian gambarkanlah bagian-bagian bunga tersebut dan tuliskan bagaimana cara penyerbukannya. Bunga yang indah dan cantik tidak hanya mekar di negara kita Indonesia, melainkan bisa mekar dan tumbuh di negara-negara tetangga kita. Hal tersebut dikarenakan kita berada dalam kondisi geografis yang hampir sama, sehingga bisa mekar dan tumbuh tidak jauh berbeda. Contohnya adalah bunga sepatu. Bunga sepatu bisa tumbuh di negara Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, bunga sepatu bisa digunakan sebagai bahan pewarna. Sedangkan di Malaysia, bunga sepatu disebut dengan bunga raya atau bunga nasional. Yang kedua yaitu bunga Kamboja. Bunga Kamboja tumbuh dan mekar di negara Indonesia dan Laos. Di negara Indonesia, bunga Kamboja digunakan sebagai pelengkap tarian adat yaitu tari Bali. Sedangkan di Laos, bunga Kamboja digunakan sebagai dekorasi upacara, keagamaan, dan penyambutan tamu. Indonesia, Laos, Malaysia,
hidup berdampingan meskipun ketiganya berbeda negara. Tetapi ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Perkumpulan Negara-Negara se-Asia Tenggara. ASEAN memiliki 10 negara yang tergabung, yaitu Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya kita pelajari karakteristik negara-negara ASEAN. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki keberagaman etnis, suku, budaya, agama yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Masyarakat Indonesia juga sangat terkenal karena keramahan dan toleransinya. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang beragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Thailand dijuluki negara gajah putih. Thailand satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama menjadi Siam, dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada yang berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Singapura memiliki lambang negara, yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan budaya Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional, dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cibuno, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinés. Brunei Darussalam. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu merupakan kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik.
dan mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Laos. Penduduk Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah Katau. Olahraga ini seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola, dan bola tersebut terbuat dari anyaman bambu. Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi ini bukan saja dikenakan oleh pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu harap kalian semua dapat memahaminya. Semangat terus belajar dari rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.